Halo pemirsa Hype TV. Hari ini saya ada di gedung Himeri UI di Tower Reset, lantai 5. Seperti kita ketahui, salah satu dari unsur yang ada di ekosistem alat kesehatan yang tergabung di HIPLKI, Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia adalah unsur peneliti atau di bidang hulu. Kami tentu selalu memperjuangkan bagaimana Indonesia dalam rangka ketahanan dan kemandirian selalu punya riset pengembangan R&D yang baik dan kuat, sehingga konsep hilirisasi dan komersialisasi selalu tercapai dengan baik, termasuk Indonesia menjadi unggul di dalam hal pengembangan dan penelitian alat kesehatan di Indonesia. Hari ini kita akan bertemu dengan salah satu narasumber yang sangat mumpuni di kalangan para peneliti dan pengembangan khususnya di bidang kedokteran atau alat kesehatan. Kita akan temui bersama narasumber yang sangat kompeten pada hari ini. Halo Prof. Selamat siang. Selamat siang Prof. Ya, Apa kabar? Baik. Terima kasih Prof sudah mau bertemu dengan kami. Baik, tadi sudah saya katakan hari ini kita merasa terhormat dan berbahagia bertemu dengan salah satu narasumber yang sangat mumpuni. Beliau adalah Prof. Budi Wiweko. Izin Prof, saya tidak bisa nyebut gelar Prof yang begitu panjang. Iko aja, Iko. Prof Iko ya, tapi izin kami akan memanggil sebagai Prof Iko. Bapak Ibu, untuk diketahui, tadi saya menerima CV beliau. CV beliau itu 25 halaman. Jadi kalau saya mulai dengan CV Prof, nggak akan selesai pembicaraan kita. Baik, Prof. Terima kasih untuk waktunya. Kami tahu Prof sangat sibuk, tapi di acara podcast kali ini kami ingin mendengarkan pandangan Prof. Ya. Backgroundnya adalah seperti kita ketahui saat ini kan kita dalam masa transisi pemerintahan. Itu satu. Minggu ketiga Oktober akan ada pemerintahan baru dan presiden baru. Kita tahu juga ekosistem alat kesehatan Indonesia bentuknya masih perlu waktu pengembangan, pasang surut, kestabilannya dan tapi itu dibutuhkan. Apalagi kita mau menghadapi bonus demografi, Indonesia Emas dan sebagainya. Jadi kami mungkin pembukanya mohon pandangan Prof, bagaimana sebaiknya kita menyikapi khususnya pemerintahan baru agar kita punya harapan pengembangan ekosistem alat kesehatan Indonesia. Prof. Terima kasih Pak Randy dan teman-teman semua ya di seluruh tanah air yang mendengarkan podcast kita. Ini dari seluruh Indonesia. Baik. Yang pertama tentu ya kita bersyukurlah, artinya transisi kepemimpinan ini kalau dikatakan optimis sih harusnya kita selalu optimis ya. Betul. Optimis dan only change that never change ya. Only change that never change. Ya. Hanya perubahan yang tidak pernah berubah. Betul. Oleh karena itu ini kesempatan perubahan menurut saya momentum yang sangat baik dari semua sektor, terutama kalau di bidang kita dan prioritas dari sebuah negara adalah sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Betul. Karena inilah yang akan menjadi landasan negara Indonesia untuk menjadi Indonesia Emas 2045. Cita-cita begitu kan, kita punya waktu sekitar 20 tahun lagi kurang lebih. Gitu. Dan salah satu sektor yang paling penting di SDM dan Iptek itu adalah kesehatan tentunya. Tentunya yang sangat penting meng-create SDM yang handal, SDM yang tangguh, yang cerdas, kreatif, inovatif, begitu ya, yang berani, gitu. Untuk membangun Indonesia ya kalau kita lihat negara maju itu tidak lagi berbasis pada komoditas pendapatannya, tetapi knowledge base ya commodity atau knowledge base ekonomi, dan salah satunya yang penting adalah alat kesehatan. Begitu sih Mas Randy. Iya, baik Prof. Jadi nggak lain sekarang kita harus move ya Indonesia Prof. Dulu zaman saya kecil kan kita tahu Indonesia nenek moyang kita pelaut, kita negara pertanian, tapi sekarang kita mulai masuk ke era baru, industri, knowledge base yang Prof katakan. Khususnya di alat kesehatan, kita paham kemarin pandemi COVID kan banyak pembelajarannya Prof ya. Ternyata penelitian kita juga masih rendah, bahkan dibandingkan negara di ASEAN. Kira-kira pembelajaran dari COVID dan ke depannya, pandangan Prof,
hambatan untuk riset and development khususnya bidang kesehatan, hilirisasi, komersialisasi, apa sih Prof yang harus dihadapi? Ya. Pertama yang sangat penting ya, kalau kita melihat negara-negara yang cukup berani dalam melakukan inovasi bidang kesehatan, India misalnya. Mindset, nomor satu mindset ya. Mindset itu harus berani kita mengubah mindset bahwa kita akan menjadi sebuah negara yang mandiri kalau di dalam sektor kesehatan, let's say lah, kita menggunakan alat-alat kesehatan produksi dalam negeri. Nah ini changing of mindset ini penting sekali. Keberpihakan, Pak. Ya, berpihakan pasti changing of mindset dari para pelaku kesehatan, ya, termasuk saya sebagai dokter gitu ya, perawat ada di sana, ada bidan, nakes ya, ada semula nakes, tenaga medik, mindset seperti itu. Bagaimana India dengan berani semua, kalau kita lihat ke vaskes mereka, ya mau vaskes yang top, mau vaskes yang biasa-biasa aja, mereka berani menggunakan produksi dalam negeri. Alkes, jadi satu mindset. Ya. Yang kedua tadi ekosistem. Kalau ekosistem kan berarti kan ada input, ada proses, ya ada output. Nah, ya, kita ini sudah ada ya ke arah sana ekosistem itu, tetapi masih scattered. Tidak berkesinambungan, tidak terkoordinir dengan baik. Ya kalau kita berbicara mengenai produksi, ya pasti kan di hulunya itu, inputnya itu kan ya harus ada pusat-pusat riset yang kuat, harus ada ketersediaan bahan baku yang baik, ya seperti ada SDM yang mumpuni, ya seperti itu. Harus ada regulasi-regulasi yang mendukung, itu kan di inputnya itu semua. Yang selama ini sih ya kita katakanlah BRIN ya. BRIN, kita bicara badan riset paling besar di Indonesia, BRIN. BRIN itu punya 11.000 peneliti, 12 organisasi riset, ya, 12 organisasi riset macam-macam, antara salah satu organisasi riset kesehatan ya, yang masih tidak bisa belum bisa mengkoordinir semua aktivitas riset kesehatan di Indonesia yang potensinya besar. Kita punya perguruan tinggi ada berapa di Indonesia? Betul. Ribuan. Yang berbadan hukum aja ada 25, ada besar-besar. Dan di sana letaknya master student, PhD student, SDM yang handal. Kemudian funding lagi, input. Kalau funding, kalau kita lihat di APBN kita 0,3%. 0,3% dari total PDB secara nasional. Tentu jauh, masih di bawah Malaysia aja, kita di bawah. Ya. Apalagi Singapura ya. Nah, nggak usah. Ya, Singapura, Korea, Jepang itu luar biasa sampai 5%, ya kan seperti itu. Jadi ada permasalahan di sana. Kemudian potret juga funding itu di Indonesia 75% masih dari negara, swasta itu baru 25%. Ya kan private. Jadi kita masih kurang mengengage sektor private dalam konteks riset dan inovasi termasuk alat kesehatan. Oke, Prof. Jadi sekarang pertanyaannya adalah, ini momentum pas nih karena mau ke pemerintahan baru. Kita harus apa nih, Prof? Supaya pemerintahan baru dengar, setidaknya kan mereka tahu jalannya. Silakan, Prof. Ya, setuju aku. Ini momentum mas, point of no return saya bilang ya. Betul. This is a point of no return. Jadi mau seperti apa ya? Kita mau sistem Indonesia. Betul. Benchmarking penting ya, Malaysia atau India atau Pakistan itu negara-negara yang dengan produksi alat kesehatan yang luar biasa. Kita benchmarking ke sana, tapi kita building our own system. Siap. Untuk memenuhi tadi kebutuhan kita 250 juta peserta JKN, 4.000 rumah sakit, 10.000 puskesmas, 17.000 fasilitas kesehatan tingkat pertama, ya, 150.000 dokter umum, 30.000 dokter spesialis, coba bayangkan. 800.000 perawat, 400.000 bidan. Counting masih bertambah terus kan, Prof? Itu luar biasa gitu loh. Nah, kita harus yakin bahwa kita punya sumber daya yang baik. Tinggal kita membuat ekosistem baik. Makanya HIPLK saya mendukung sekali itu. Terima kasih, Prof. Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia. Karena kita butuh ekosistem. Yang saya selalu katakan ada 3 kompartemen itu. Ya kan, hulu, intermediate, tengah, hilir. Ya kan, yang di hulu tadi kita sudah bicarakan, yang di tengah ini selain
Clinical Research, Clinical Trial Center, ya Clinical Research Center Indonesia. Lab-lab uji, Pak? Betul, ya di situ lab-lab uji, betul penting sekali, ya kan. Nah, selain kita butuh clinical trial, kita butuh lab-lab uji yang ready, ya termasuk yang terakreditasi ya Betul, ISO 17025 begitu ya. Dan itu universitas mampu semua itu, sangat mampu. Dan satu lagi di tengah itu adalah teknologi transfer office yang saya selalu nggak bosan-bosan bilang. Siap. Karena benchmarkingnya Amerika punya Autumn, ya Association University Technology Managers, Malaysia punya MTDC, Malaysia Technology Development Yang dekat di kita, Malaysia udah punya berapa? Punya. Bagaimana itu jadi satu antara industri, kemudian university, peneliti, angel investor, ya berkumpul. Ada masyarakat juga, ya. Itu ekosistem yang luar biasa, ya. Dia akan mengawal, industri akan membantu para peneliti dan juga universitas agar riset-risetnya itu menjawab menjawab permasalahan sesuai dengan demand di market, patentable atau marketable atau tidak, buatkan bisnis plan dan seterusnya. Itu luar biasa, dan oleh karena itu kita butuh teknologi transfer officer. Ini penting nih, kita harus segera mencetak. Saya kira nggak lama, course aja. Ya di Malaysia tuh 4 kali setahun dia course-nya. Sekali course 3-4 hari. Yang melihat, memberikan insight kepada anak-anak muda bahwa ini penting loh, bridging, intermediator antara peneliti dan industri. Gitu ya. Jadi itu, ya jadi ada teknologi transfer officer, lab uji sudah, pusat uji klinik sudah, baru kemudian kompartemen yang ketiga. Kompartemen yang ketiga ini penting. Bagaimana alat itu sesudah diproduksi dipasarkan dan diserap di pasar. Betul. Itu dia. Betul. Jadi dipandu oleh regulasi, kemudian diserap oleh pasar tadi, vaskes yang begitu banyak, betul, tenaga kesehatan yang begitu banyak, betul, dan dilakukan health technology assessment. Jadi alat-alat kita itu cost effectiveness analysis-nya itu harusnya didampingi sejak awal. Ya contoh lah, kalau kita akan mengembangkan ventilator, atau kita mengembangkan alat bedah ya, surgical instrument ya yang paling banyak di Indonesia, dan itu low hanging fruit, low teknologi gitu ya, bisa dihitung cost effectiveness analysis, ini cost effective gitu. Saya kira itu. Dan jangan lupa satu lagi paling penting adalah marketing coach. Marketing coach itu adalah para tenaga kesehatan, para mahasiswa di rumpun ilmu kesehatan, harusnya dalam belajar mereka ya simulator menggunakan alat-alat produksi Indonesia, sehingga mindsetnya merek-merek Indonesia gitu loh. Ketika dia gue beli alat ini yang kemarin gue pakai waktu belajar di sekolah, bukan alat buatan luar negeri lah gitu kira-kira. Ini sedikit eye opener. Tapi apakah itu bisa menjawab nih Prof ya? Karena kan tetap orang berpikir produk import lebih baik, berkualitas. Produk dalam negeri, iya kita berjuang supaya kesana. Kira-kira gimana Prof? Ya ini one of the big challenge ya for us. Tetapi saya yakin itu bisa ya. Saya yakin itu bisa. Satu, kita punya pengalaman ketika kita mengembangkan surgical instrument. Ya, kalau sebuah universitas besar itu mendampingi, maka itu sebagai quality control itu capnya universitas gitu loh. Lab ujinya universitas besar. Apakah UI, apakah ITB, apakah UGM, bahwa alat ini telah diuji di lab uji universitas besar. Mereka percaya, terakreditasi nasional dan internasional. Ini penting. Ya kan, ada uji kekuatan, ya, uji anti korosi, uji macam-macam lah seperti itu. Nah, itu didampingi oleh pusat-pusat riset universitas yang kuat-kuat. Kemudian yang kedua, alat kesehatan yang diproduksi ini ya digunakan, didisplay di rumah sakit pendidikan. Digunakan sebagai dalam simulasi ilmu-ilmu pendidikan. Misalkan alat bedah ada basic surgical skill course, pakai dong itu. Ya kan? Kalau mau head to head sama merek luar negeri boleh. Ya kan, ini merek luar negeri, ini merek Indonesia. Wah sama, nggak ada bedanya. Gitu. Dibiasakan juga memakai. Itu namanya marketing coach kan. Dari itu. Ya itu saya kira didukung di universitas-universitas, rumah sakit pendidikan. Yang ketiga, dukungan organisasi profesi. Organisasi profesi, dia punya pertemuan ilmiah tiap tahun, ya kan? Pameran, lakukan ada key opinion leader, dia lakukan sesi, simposium, sosialisasi dan sebagainya. Saya kira nggak kalah, gitu. Saya yakin itu. Dan bisa dilakukan clinical trial misalkan ya, kalau alat bedah
kita lakukan pembedahan dengan menggunakan alat produksi Indonesia, kita lihat outputnya, outcome, publish, tulis. Oke, Gitu. oke. Nah, Jadi itu saya ada kira. ilmiahnya juga Iya, masuk ke publisher. iya, Oke. betul. Oke, Prof. Iya. Jadi jelas ya. Tapi kan kayaknya nih kalau saya mendengar ada satu hal penting barangkali yang menjadi lebih mudah diucapkan nih, kolaborasi. Betul. Berarti Prof tadi udah nyebut Betul. BRIN, Iya. artinya kita harus menambahkan Kementerian Kesehatan, Iya. Kementerian Pendidikan, Iya. Ristek Dikti Iya, sekarang, iya, iya. kolaborasi dan sebagainya. Kira-kira gimana, Prof? Supaya Iya. tidak terpecah-pecah. Ya, betul. We need a strong leadership. Nah, itu kuncinya memang. Jadi, yang kita butuhkan adalah pemimpin yang kuat. Ya. Jadi, kita berharap betul ya pada pemerintahan yang baru, ya. Mudah-mudahan ya dengan strong leadership bisa ditunjuk nih. Siapa nih yang memimpin ini gitu kan, memimpin proses program cepat gitu Panglimanya, ya. Prof. Nah, panglima untuk ketahanan kemandirian kesehatan. Siapa panglimanya? Ya kan mesti jelas siapa nih? Apakah sektor pimpinannya di bidang kesehatan apa di bawah presiden langsung? Oke. Kalau di bawah presiden langsung lebih bagus gitu kan. Oke. Semua nurut gitu kan. Nah, itu penting. Dan kita pernah membuktikan pada saat gugus tugas COVID. COVID, iya. Nah, itu kan Yang bagus. langsung report ke presiden. Iya, betul. Kan langsung presiden. Itu kerjasamanya baik sekali. Jadi harus kepemimpinan yang sangat kuat. Dan dia hadir di sana. Setiap hari dia lihat detik demi detik. Dia merasakan begitu ya. Menjiwai sehingga itu berjalan dengan baik. Oke. Karena kalau enggak ya di atas kertas kita udah bagus loh. Iya, iya. Udah bagus. Tinggal kerjain. Eksekusi. Nah, eksekusi gitu. Jadi Siap. Nah, pemirsa kalau kita dengar kan cukup lengkap, komprehensif. Kayaknya pemikiran Prof ini sudah fasih disampaikan. Cerita sedikit Prof bukunya. Apakah jangan-jangan yang Prof sampaikan semua sudah ada nih di buku ini? Ya memang salah satu ya ide bagaimana saya tulis buku ini ya dalam judulnya Membangun Indonesia Sehat ya. Cukup banyak ya saya tulis di sini antara lain bagaimana apa itu membangun knowledge ekonomi, yaitu penting. Knowledge ekonomi itu kalau negara mau maju ya harus knowledge based ekonomi yang dibangun. Kemudian yang kedua, teknologi transfer office, menyatukan bahasa antara peneliti dengan industri begitu ya. Kemudian membangun ekosistem kesehatan, semua ada di sini. Saya tuliskan dalam berbagai macam bab ya. Dan juga ya kepemimpinan yang penting, leadership is very very important gitu ya. Kalau kata sebenarnya Ki Hajar Dewantara itu dulu bagus tuh, saya senang itu ya. Ing Madyo membangun karso, ing ngarso sung tulodo ya. Ing ngarso sung tulodo, ing Madyo membangun karso tutwuryandayani. Jadi pemimpin itu teladan. Oke, di depan. Ya di depan. Dia memberikan teladan. Ya kan, dia dengan berani ya kan, risk taker, decision maker, ya good manager. Ing ngarso sung tulodo, ing Madyo membangun karso, di tengah-tengah dia membangun, dia turun juga ke lapangan, dia bangun bersama-sama. Betul. Terakhir tutwuryandayani, dia dorong itu yang muda-muda maju ya kan. Kalau gagal dia yang klaim, kalau berhasil jangan dia yang klaim. Berhasil itu bersama-sama gitu loh. Gitu, itu saya kira itu penting ya, bagaimana budaya seperti itu ya itu bisa maju gitu ya. Kira-kira negara kita harus banyak belajar lah dari negara-negara ya tadi saya katakan ya, India, Pakistan yang secara ekonomi mungkin tidak lebih baik ya dari Indonesia, tapi mereka bisa gitu ya. Mereka bisa. Dan Indonesia saya kira punya peluang yang lebih besar, opportunity kita punya kekayaan yang luar biasa ya, kemudian potensi intelektual juga seharusnya baik. Betul. Ya kan? Itu harusnya dengan strong leadership itu bisa jadi kenyataan. Siap. Gitu. Siap, Prof. Pemirsa, di akhirnya barangkali kami ingin dengarkan Prof closing statement atau pernyataan terakhir Prof nih untuk kita dengan pemerintahan baru. Pembentukan ekosistem barangkali ada sesuatu yang masih perlu Prof sampaikan, tekankan. Silakan Prof. Ya, ini saya kira kesempatan yang sangat baik ya untuk Indonesia take off nih, jangan di landasan terus gitu ya. Ini take off ya kan, karena semuanya saya kira sudah ada ya, tinggal nanti dengan kepemimpinan yang kuat ya, ekosistem kesehatan dibangun tadi dengan sangat baik ya. Tadi mulai dari hulu, tengah, dan hilir, begitu ya. Dan tadi pagi saya di acara Open Innovation tuh dapat tips-tips yang menarik itu ya kan. Salah satu innovator dari University of Melbourne ya kan. We cannot just read a book,
Oke. We cannot just read the book. We need the world class coach. Wow. The time is ours. Oke. Even sometimes we cannot see the goal. Wow. Nah, itu, ya kan? Jadi Itu yang penting saya harus kira- mulai dulu ya, Iya, Prof, walaupun kita nggak tahu iya, ngeliatnya. Oke, walaupun kadang kita nggak lihat gol, gitu loh. Dan Oke. kita jangan cuma baca buku doang, Oke. nggak bisa. Soft skill itu penting. Oke. Ya kan, ini loh, cakupan pendidikan juga penting. Kita bicara SDM ya, soft skill itu sangat Iya. penting dan seterusnya. We need a world class coach. Iya. Time is ours. Oke. Ini waktunya kita. Kalau nggak kita siapa lagi? Siap. Prof. Gitu. Walaupun kadang-kadang kita nggak lihat gol, tapi ya mungkin menikmati aja, dan mendengar aja gitu, kira-kira gitu. Oke, Prof. Terima kasih banyak. Baik pemirsa Hype TV, saya pikir pembincangan kita tadi sangat eye-opener, memberikan wawasan, memperkaya pemahaman kita, tapi tidak lain bahwa memang ayo kita berjuang bersama-sama, bersama HIPLK, yang menjadi katalisator untuk pembentukan ekosistem alat kesehatan Indonesia. Memang HIPLK hadir sebagai katalisator yang saya katakan tadi, menyatukan berbagai unsur. Kalau kita pinjam triple helix, berarti di sana ada unsur akademisi, bisnis, pengusaha, Prof, dan juga regulator atau pemerintah. Terima kasih para pemirsa Hype TV. Kita ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Salam ekosistem alat kesehatan Indonesia. Semangat. Semangat. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih.